Kita akan mulai dengan posisi sini ya. Seperti biasa, ini bolsternya begini, baloknya di sini. Nah, kita akan berbaring dengan posisi nanti kakinya adalah sidasana, Badak Konasana. Tapi lihat dulu ya, kakinya jangan langsung begini. Kakinya begini dulu, cari posisi torasik, pas torasiknya. Lalu kemudian angkat dadanya untuk mengatur posisi tulang-tulang torasiknya. Lalu cek posisi kepalanya udah enak nih. Posisi kepala udah enak, jaga jangan sampai terlalu arching. Kalau sudah enak semuanya, semua bagian atasnya sudah tersusun, baru kakinya dibuka dan tangannya dibuka. Nah, tangan ini membantu membuka dadanya lagi, agar nanti si shoulder blade-nya semakin terarah ke arah bawah. Ke arah bawah tuh ke arah sit bone ya, seperti ini. Lalu keluarnya, rapetin, lalu berputar ke satu sisi. Oops. Oke, siap. Silakan. Giliran Anda. Tulang ketemu lantai ya, jeduk. Jadi cari dulu torasik dengan ujung bolster. Lalu kemudian berbaring. Rasakan dulu dadanya sudah enak. Lalu kemudian nanti kepalanya, cek kepalanya sudah pas. Bila kepalanya sudah pas, seluruh tubuhnya sudah pas, baru nanti urusan kaki. Pantatnya tidak naik ya. Kalau nggak nyaman dengan kaki Badak Konasana, boleh Sukhasana. Yang penting kakinya enak. Ya, tinggal kakinya dibuka, Mbak Sonya. Dan pastikan di sini Badak Konasananya kakinya jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat nanti terlalu tegang sekitar groinnya. Jadi berikan jarak agak maju sedikit. Lalu bila perlu Anda sebenarnya boleh menyangga di bawah pahanya adalah balok ya. Kalau baloknya cukup, jadi baloknya harus 3. Dengan tujuan agar si pahanya tidak ngegantung. Jadi semi restoratif sebagai pembukaan di posisi ini ya, Upavista, dalam posisi Badak Konasana. Good. Lalu bila sudah Anda masuk ke dalam posenya semuanya, silakan rasakan lagi ya kakinya terbuka dengan rileks. Pastikan posisi pinggangnya tidak arching karena di posisi ini memungkinkan arching kalau Anda sangat lentur. Lalu kemudian rasakanlah sekali ya posisi bolster yang membantu alignment si tulang punggung kita dalam posisi yang benar. Jadi sebenarnya tulang punggung itu tidak lurus, ada sedikit curving ya, dan dengan bolster ini dibantu curvingnya alami. Lalu dengan balok yang di atas kepala membantu alignment sampai kepalanya menjadi lurus dan benar. Dan kemudian dada Anda terbuka, shoulder-nya akan terbawa turun. Turunnya ke arah sit bone ya. Semua sudah tahu itu semua. Nah silakan di sini perlahan Anda rasakan dulu. Sudah masuk di tempatnya masing-masing. Pastikan benar-benar sudah dalam posisi yang cukup enak di sini ya. Dan karena kalau sudah enak, kita akan cukup menahan cukup lama. Jadi pastikan kalau masih perlu bergerak untuk membenarkan posisi silakan. Dan kalau sudah cukup semuanya benar, silakan pejamkan mata, lalu rasakanlah kembali seluruh tubuh Anda. Kepalanya di atas baloknya nyaman. Posisi tangannya membantu membuka dada, menurunkan bahu, dan rileks. Lalu seluruh tulang punggungnya dari tailbone sampai puncak kepala dalam alignment tempatnya masing-masing. Lalu kemudian kedua kaki dengan kedua kaki dengan pinggulnya dalam posisi yang nyaman dan benar terbukanya. Nah, silakan secara perlahan rilekskanlah seluruh tubuh Anda itu dari puncak kepala sampai ke kaki Anda. Dengan semua perangkatnya atau bagian-bagian tubuh Anda itu sudah pada tempatnya masing-masing. Dan pada saat Anda melakukan ini semua, berarti Anda sudah connected dengan seluruh tubuh Anda dan Anda sudah dengan kesadaran Anda siap untuk latihan yoga kita dengan prop ini. Hari ini ya, hari Jumat. Tadi semuanya yang akan kita latih sudah disampaikan di awal. Silakan Anda bayangkan, semi memvisualisasikan apa yang kira-kira akan kita latih hari ini. Dan bawalah nanti semuanya itu dalam setiap nafas yang Anda lakukan. Lalu kemudian Anda sekarang siap untuk latihan yoga kita. Masuklah ke nafas netral.
Silakan di posisi ini area paru-paru Anda, area perut Anda terbuka, area diafragma Anda terbuka. Jadi pastikan di posisi ini nafas netral Anda akan lebih enak. Tidak perlu berusaha banyak, nafas Anda akan mengalir dengan sendirinya. Dan silakan bayangkan paru-paru itu, bayangkan diafragma itu, di mana setiap kali bernafas mereka berubah bentuk. Lalu bagaimana si nafas itu membuat semua yang ada di dalam diri Anda menjadi hidup. Walaupun hanya bernafas netral ya, hanya bernafas netral. Lalu silakan Anda connect-lah dengan dalam, lebih dalam dengan nafas itu. Jadi setiap kali kalau aku latihan, aku selalu berkata-kata ya, allowing myself to connect more. Jadi aku mengizinkan diriku untuk mengconnect lebih dalam. Walaupun setiap hari latihannya kurang lebih sama ya, kalau setiap pagi sebelum mengajar aku ada latihan sendiri. Jadi setiap kali berlatih, aku mengizinkan diriku agar connect lebih dalam untuk merasakan lebih dalam. Jadi di sini pun juga Anda silakan izinkan diri Anda untuk connect dengan lebih dalam, untuk mengerti lebih dalam, untuk paham lebih dalam dengan nafas Anda sendiri. Kemudian lanjutkan dengan nafas yang kedua, silakan alirkanlah nafas di posisi bagian yang terbuka itu. Jadi perutnya terbuka, dadanya terbuka. Silakan isilah, maksimalkan Anda bisa membukanya di sana. Jadi nanti Andalah yang mengatur nafas ini, perutnya terasa terbuka, lalu kemudian dadanya terasa terbuka. Jadi full yoga breathing di posisi ini. Karena areanya sudah terbuka ya, Anda tinggal masukkan nafasnya. Sehingga nanti nafasnya akan membantu membuat area itu menjadi terasanya lebih terbuka. Dan nanti pada saat di bagian perut, Anda akan bisa merasakannya bukan hanya sekedar perut, ternyata dari perut itu connected dengan inguinal, lalu kemudian dengan perut bawahnya, lalu dengan paha bagian atasnya, hip Anda, lalu kemudian dengan paha bagian dalamnya. Jadi sekitaran area itu, bila Anda alirkan nafasnya dengan benar di sana, akan Anda rasakan sekali. Lalu demikian pun juga nanti rasanya di sekitar rongga dada. Jadi Anda tahu rusuk Anda yang benar-benar terbuka. Rusuk bagian depan, rusuk bagian samping, rusuk bagian belakang. Jadi bagaimana setiap kali nafas kita mengalir dengan sepenuhnya, si rusuk itu akan meregang. Dan bagaimana bagian depan terbuka, bagian belakang itu akan kontraksi. Jadi itulah keindahan yang diciptakan oleh Tuhan di dalam tubuh kita ya, yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita semakin connect dengan segala sesuatu yang ada di dalam, semua keindahan itu bisa kita temukan, bisa kita rasakan dan bisa kita sadari. Walaupun Anda hanya sekedar berbaring seperti ini dan bernafas. Orang yang dari luar mungkin melihat, yoga cuma diam doang, cuma bernafas doang. Tapi mereka tidak tahu ya, Anda lagi asyik dengan pikiran Anda sendiri. Lalu kemudian bagaimana membuat semua proses itu terjadi di dalam tubuh Anda. Namun tentunya jangan sampai terbablas ya, karena posisi ini enak sekali ya, rileks sekali. Setiap kali mungkin terlepas, kembalikan lagi pikiran Anda, karena Anda di sini lagi memproses nafas Anda di dalam tubuh Anda. Nah, semoga semua proses itu terjadi ya di masing-masing Anda semuanya di sana. Pastikan itu terjadi karena semuanya adalah tanggung jawab Anda untuk membuatnya terjadi tentunya. Kemudian perlahan tuntaskanlah seluruh putaran nafas dan dengan lembut kembalikan lagi ke bernafas netral. Sambil beberapa saat rasakan apa yang sudah Anda hadirkan dari hanya bernafas, 2 nafas yang tadi Anda lakukan itu. Dan bagaimana tubuh Anda sudah terasa lebih terbuka, lebih hangat dari hanya bernafas itu. Jadi kalau belum, berarti Anda belum maksimal melakukannya. Lalu perlahan mulailah dengan lembut membuka mata. Dengan lembut jari-jari kakinya diaktifkan dulu, jari-jari tangannya digerak-gerakkan dulu. Lalu pakailah kedua tangan untuk membantu merapatkan lututnya. Ya. Lalu bergulinglah ke satu sisi. Pastikan Anda tahu bolster dan baloknya ada di mana ya. Lalu kemudian kembali lagi ke posisi duduk Anda. Bolsternya taruh di depan. Kali ini kakinya buatlah posisi virasana. Seperti ini ya. Kalau yang perlu kakinya terbuka sedikit ya silakan, yang bisa kakinya rapat juga silakan. Kalau biasanya kita dari depan kita dorong ke belakang karena kita sekarang pakai bolster, ya.
Pastikan dulu duduknya sudah benar ya, punggung kakinya, tarik perutnya, lalu tangannya sudah wrapping shoulder. Kali ini kita yang memanjangkan ke depan. Jadi jangan sampai bingung ya, kalau pakai bolster kita memanjang ke depan, kalau tidak pakai bolster kita memanjang ke depan dan ke belakang. Tapi prinsipnya sama. Ya, silakan pelan-pelan panjangkan lagi, sampai Anda bisa memanjangkan diri Anda sepenuhnya. Tapi tentunya dengan routing dari punggung kaki, routing dari perut yang ditarik, routing dari bokong yang didorong ke belakang, sambil side body-nya dipanjangkan. Jadi di posisi sederhana ini, silakan ya dari routing kaki Anda memanjangkan tubuh Anda ke depan, side body-nya harus terasa panjang, lalu punggungnya juga panjang, dengan kepala yang tetap rileks karena Anda tetap menggunakan prinsip wrapping shoulder itu. Setiap kali inhale, coba dorong lagi lebih panjang sampai keteknya terasa ketarik. Tapi tetap kita kepit dompetnya sehingga ada tarikan balik. Lalu bagaimana perutnya yang tadinya mungkin masih menempel di paha Anda, silakan jangan sampai coba perutnya ditarik lagi, diangkat lagi. Jadi bukan menekan pahanya, tetapi coba jauhkan si perut itu dari pahanya. Walaupun dia dekat, walaupun mungkin dia menempel, tapi dia tidak menekan. Paham ya? Jadi silakan beberapa saat di sini sekarang terus dorong bokongnya ke belakang, terus lagi tarik atau gulung perutnya, sampai si perut itu seperti hanya melayang saja di atas paha. Jadi kebiasaan kita kan pasti akan neken paha nih, yang aku bilang jauhkan perut dari paha. Nah di sini silakan Anda coba menjauhkan itu perut dari paha, perutnya harus digulung, sambil sit bone-nya didorong ke belakang, sehingga perut itu bisa hanya seperti melayang saja di atas paha Anda. Oke, cukup. Lalu pelan-pelan silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda tegak. Sekarang kakinya dibuka, selebar matras, extended child pose, jempolnya dirapatin. Jadi kakinya tidak terbuka begini ya, jempolnya dirapatkan. Jadi kayak segitiga. Oke, coba duduk dulu seperti ini. Pastikan tidak menekan ke lutut ya. Di sini justru enak meregangkan lutut. Ya, tapi pastikan punggung kaki yang routing, tarik perutnya, ya, lalu bolsternya kita dekatkan dulu, sama seperti tadi ya, kepit dompet, wrapping shoulder, lalu pelan-pelan Anda maju, gelosorkan, dan tangan Anda diguling Anda itu tidak neken, tangan yang diguling itu tidak neken, tapi dia melayang dan memanjang gitu ya, jadi guling itu seperti seluncuran. Oke, inhale. Tarik nafas dulu, routing dulu, tarik perutnya, baru exhale memanjang. Nah, setiap kali bernafas, pada saat Anda menahan di posisi ini, coba setiap kali inhale Anda bisa dorong lagi, setiap kali inhale Anda bisa panjangkan lagi, sambil merasakan side body panjang, punggung panjang, dan di sini Anda harus berusaha tidak menekan ke bawah, Anda harus melayang. Lalu bagaimana si kaki bekerja mendorong. Lalu bagaimana perutnya benar-benar tidak ada tempelan lagi. Jadi di sini tangan Anda harus lebih berusaha, lalu kepala Anda, punggung Anda harus lebih berusaha, kaki Anda harus lebih berusaha, karena kalau enggak Anda akan nyungsep semuanya di situ. Dapat ya? Inhale dan exhale, rasakan sekali regangannya di situ. Lalu pelan-pelan exhale berikutnya kembalikan lagi ke posisi duduk Anda tegak. Kakinya berubah sekarang di posisi Baddha Konasana. Sesuaikan dengan kelenturan posisi pinggul Anda sendiri ya. Jadi kalau ininya cukup tinggi, berarti Anda kasih jarak. Tapi kalau Anda cukup lentur, silakan dekatkan. Dan kalau lentur sekali, angkat bokongnya, dekatkan lagi. Kalau memang Anda cukup lentur sekali ya. Jadi semuanya disesuaikan dengan option. Oke, pastikan kakinya aktif, lalu tangannya kembali lagi di atas bolster. Inhale, tarik perut, dorong bokong. Lalu kepit dompet, wrapping shoulder, dan pelan-pelan maju ke depan. Nah, hati-hati ya, lihat punggungnya sudah mulai melengkung, berarti Anda harus balik lagi. Yang kita cari adalah punggung yang memanjang. Punggung yang memanjang. Yes, jadi tidak akan terlalu dalam seperti tadi karena Anda akan keganjal oleh kaki. Tapi yang pasti adalah perut yang ditarik. Target kita adalah punggung yang tetap memanjang. Nah, nikmati sekali ya rasa groin kita yang rasanya kencang sekali.
Lalu bagaimana perut harus ditarik sekali agar sit bone tetap didorong ke belakang. Pubic bone-nya akan semakin mendekat ke arah lantai. Lalu perutnya terus digulung dan punggungnya terus dipanjangkan, pandangannya ke bawah. Setiap kali bernafas, coba lebih manjang lagi kalau Anda masih bisa, tapi pastikan punggungnya tidak melengkung. Oke, cukup. Lalu kembalikan lagi ke tengah. Oke, itu berapa posisi tadi? Kakinya sekarang berapa posisi tuh kakinya? Nah, oke, sekarang terbuka. Jadi kalau kita titik pun juga ya, aku mengajarkan berbagai posisi seperti ini terbuka. Sekarang Upasista Konasana. Ditekuk dulu boleh, option 1 ditekuk boleh. Yang bisa lurus semuanya silakan. Nah, rasakan dulu. Jadi tadi semua posisi kaki adalah persiapan untuk kita buka ke posisi ini. Ya, rasakan dulu di sini. Good. Bila perlu Anda pointed and set ya silakan. Ya, jadi sadar sekarang kakinya sudah memanjang dan terbuka. Sadar Anda sudah menarik garis. Kayak celanaku kan garis-garis ya. Jadi aku tarik garis dari sitting bone sampai ke tumit. Jadi bayangkan untuk menarik garis dari sitting bone ke tumit, bayangkan celana aku ini ya. Celana aku kan garis-garis sekali. Oke, sama seperti tadi. Good. Tarik perut, dorong bokong. Tangannya sudah wrapping shoulder, lalu pelan-pelan Anda memanjang. Nah, nikmatilah paha dalam, paha bawah, dan punggung yang lurus. Ingat ya, tidak langsung maju, tapi Anda maju dengan kesadaran. Sadar kaki aktif, dorong bokong, punggung memanjang. Targetnya adalah kakinya, lalu punggungnya. Karena nanti semakin Anda maju, kakinya akan semakin terasa. Jadi pastikan pada saat Anda mau maju, Anda siap dengan konsekuensi rasa di kaki. Oke. Punggungnya jangan melengkung, Komang. Geser lagi sit bone kamu ke belakang. Jadi ada pelvic tilt gitu ya, ada pelvic tilt gitu kan. Seperti itu untuk mendorong bokong ke belakang agar Anda bisa maju ke depan. Jadi pinggul itu harus digulir. Pinggulnya tidak bisa digulir, punggung Anda tidak akan bisa lurus. Punggung itu lurus dari pinggul yang tergulir, ya, dan perut yang digulung. Good. Terus sampai punggungnya manjang, sampai punggungnya panjang, atau mungkin sampai tangan Anda sejajar dengan kepala Anda, sejajar dengan tangan Anda. Tapi itu bukan goal semua orang ya. Jadi pastikan Anda lakukan dengan goal Anda masing-masing. Dan nikmati stretching pahanya. Pakai nafas agar Anda bisa menikmati stretching itu. Karena kalau Anda sudah bisa connect dengan rasa sakit itu ya, setiap kali latihan yoga tidak ketemu rasa sakit, rasanya kayak yang kurang. dan pada saat Anda sudah connect, Anda akan bisa menikmati rasa sakit itu. Ini sangat baik sekali ya untuk wanita. Good, lalu kemudian pelan-pelan kembalikan lagi ke posisi tegak. Oke, sekarang posisinya Kak di sini, kakinya pelan-pelan dilipat, rapatkan. Sekarang Paccimottanasana. Pastikan kakinya tidak menekan, tapi mendorong. Paham ya? Kalau menekan kan kita akan tekan ke bawah, makanya si bolsternya jadi penyok. Ya, jadi kita dorong ke depan. Oke, lalu tegaklah. Dengan bolster lebih tinggi seperti ini, dengan kaki lebih tinggi ini, kita kan bisa lebih enak ya. Lalu pegang jari-jari kakinya, nyampe nggak? Kalau nggak nyampe, pegang ankle. Kalau nyampe boleh, ya karena tanganku panjang. Nah, silakan beberapa saat bernafas. Anda tahu meregangkan hamstring. Bila perlu, taruh di atas betis, ya, taruh di atas betis agar Anda bisa membuatnya menjadi lebih tinggi. Ya, karena begitu di atas betis nanti rasanya akan berbeda. Dia akan memijat si betis itu dan membantu mengaktifkan si ototnya. Kita tahan beberapa saat di sini ya, merasakan dulu, memberikan kesempatan otot kakinya yang kita tuju yaitu hamstring. Lalu yang kita tuju adalah punggung juga yang lurus. Lalu dengan tangan seperti ini side body-nya tetap panjang. Jadi kita memberikan kesempatan semua area itu bekerja sejenak. Good, lalu perlahan angkat tangannya ke atas. Dan pada saat buang nafas silakan turunkan perlahan. Oke, dari sini ada jahitan yang lepas. Oke. Lihat dulu ya. Karena gulingku cukup tinggi ya.
gulungku cukup tinggi, jadi aku pakai usaha untuk menariknya. Nah, silakan taruh di posisi bridge seperti ini. Oke, jadi dari posisi tadi Anda tarik sampai ke posisi bridge seperti ini. Oke, silakan semuanya seperti itu. Jadi Anda berusaha menariknya, jadi kakinya bekerja langsung dari awal. Kalau gulingnya kayak aku, usahanya cukup keras ya, karena gulingnya tebal dan keras. Nah, taruh di sakrum, semuanya pada tahu sakrumnya. Good. Yes, posisikan kakinya netral dulu, paralel. Nah, rasakan sejenak sekarang pinggulnya sudah terbuka, pahanya terbuka, perut terbuka. Oke, rasakan sejenak di situ. Rasakan sejenak di situ. Jadi connect dengan posenya, lalu kemudian kita berusaha mencari tahu rasa pose itu. Nah, lalu membiarkan kesempatan tubuh kita untuk masuk atau untuk connect dengan pose ini gitu loh. Jadi memberikan kesempatan allowing our body to connect with the pose. Jadi explore the pose, rasa kakinya, rasa bolsternya, rasa perut dan pahanya, lalu kemudian rasa dadanya yang terbuka, dan pastikan di sini tidak ada penekanan pada leher. Good, cukup. Lalu pelan-pelan dari sini, jinjitkan kaki yang kirinya, jinjitkan kaki yang kiri. Lalu tekuk lutut yang kirinya, dan dekatkan lutut kirinya dengan dada. Dekatkan lutut kirinya dengan dada. Good. Inhale di sini, kakinya flat, lalu tendang ke atas. Dorong ke atas. Dorong lurus ke atas. Flat, ya. Nah, tarik garis, bayangkan celanaku yang garis-garis ya. Warnanya ungu pula ya. Ada garis ungu dari sit bone sampai ke tumit Anda yang kiri. Nah, sadari kaki yang kanan Anda di bawah. Barangkali jangan nengok-nengok di posisi ini ya. Karena pada posisi ini leher kita kan tertekan sekali. Jadi di posisi ini, kalau Anda pengen ngelihat ke screen, kecuali kalau nanti aku bilang semuanya lihat demo, nah baru keluar ya. Tapi kalau misalnya tidak, jangan nengok-nengok. Nanti aku lihat kalau kira-kira ada yang kebingungan, aku akan kasih tahu. Tapi jaga Anda jangan nengok-nengok ya, karena lehernya dalam posisi yang tidak tepat untuk ditengok-tengokkan. Oke, nah sekarang sadari dulu kaki yang kanannya, sadari kaki yang kiri ya. Tariklah garis warna ungu dari sit bone sampai ke tumit yang kiri. Oke, lalu pelan-pelan dengan terus mempertahankan garis ungu itu panjang, Anda turunkan kaki kirinya dengan tetap lurus ke depan. Exhale, lurus ke depan. Terus, 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 terus. Sampai kira-kira sejajar dengan paha yang kanan. Ya. Nah, tarikan atau garis warna ungu itu pertahankan seperti ini. Oke. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Inhale, kembalikan lagi lurus ke tengah. Ya. Nah, kita akan lakukan seperti itu ya. Jadi exhale turun kaki, inhale naik kaki. Oke, siap? Exhale turun kaki. Good. Lurus ya, nggak boleh ditekuk. Inhale naik kaki. Terus pakai tumitnya. Good. Exhale turun lagi kakinya. Pakai tumitnya dorong ke depan. Good. Inhale pelan-pelan naik lagi kakinya. Teruskan sendiri. Pastikan pakai pikiran Anda setiap kali Anda mendorong naik dan turun itu aksinya adalah sama. Anda mempertahankan garis ungu yang terus panjang dari tailbone, dari sit bone sampai ke tumit. Lalu kemudian pada saat Anda mendorong ke depan itu adalah exhale, tapi perutnya Anda gulung dan lower back-nya Anda tekan ke guling Anda. Jadi prinsip lower belly in, lower back down dipakai di posisi ini. Jangan cepat-cepat ya, gracefully. Rasakan sekali aktivasi kaki Anda pada saat naik dan turun. Jadi di sini Anda sadar kakinya benar-benar aktif 100%. Bukan menggantung, lalu kemudian Anda naik turunkan begitu saja. Lalu tahan di depan, stop, tahan di depan baksonya yang sudah di depan. Yes, good, tahan di depan.
Tahan di bawah, Widya. Ya, seperti itu. Nah, silakan sadari di sini bagaimana satu kaki memanjang, satu kaki ditekuk, tapi kedua sit bone harus sama, tapi perut harus rasanya sama, dan leher Anda nggak boleh ketarik, nggak ada yang ketarik leher. Good. Lalu kembalikan lagi ke tengah, lurus. Inhale, kembalikan lagi lurus. Good. Tekuk lututnya. Dan turunkanlah kakinya, exhale, di samping kaki yang kanan Anda. Nah, nggak perlu pakai dilihat, pakai perasaan Anda langsung bisa menurunkan kaki kiri itu tepat di kaki kanan. Oke, siap? Inhale, kaki yang kanannya diangkat, draw your right knee to your chest. Jadi paha kanan dekatkan dengan dada. Pause di situ, flatkan kaki kanannya. Inhale dan exhale, dorong pakai tumit ke atas lurus. Nah, sekarang warnanya ungu muda. Celanaku kan ada ungu tua, ungu muda. Sekarang warnanya ungu muda ya. Anda panjangkan dari sit bone kanan sampai tumit kanan warna ungu muda. Terserah ungu muda apapun, yang penting ungu muda dan bayangkan itu. Lalu pelan-pelan Anda dorong ke depan, lurus. Ya. Pakai tumit ya, tidak boleh ditekuk. Sambil rasakan sensasi perut Anda. Bagaimana kakinya mendorong tapi perutnya menarik. Itu penting ya, kaki mendorong, perut menarik ya. Lower back press down, lower belly in. Jadi pengertian ini harus selalu Anda ngerti, tidak boleh salah. Dapat ya? Inhale berikutnya, kembalikan lagi ke tengah. Oke, nah sekarang silakan lakukan seperti tadi. Setiap kali exhale, dorong, panjangkan ke depan, inhale naik. Pelan-pelan. Sadari aktivasi kaki Anda maksimal pada saat mendorong ke depan, pada saat kembali lagi ke atas. Lalu perut yang digulung dan lower back yang ditekan ke lantai. Lalu warna ungu muda, sit bone, garis sit bone sampai ke tumit. Jadi bayangkan terus setiap kali menggerakkan kaki ini adalah warna ungu muda. Sehingga Anda memaksimalkan sekali otot hamstring Anda. Jadi kalau yang kaki, bonusnya nanti kakinya pengen langsing ya, pastikan lakukan dengan benar. Ya, walaupun rasanya pegel, dan rasakan rasa tulang Anda bekerja, tulang kaki di dalam tulang pinggulnya. Good. Rasa ya, begitu perlahan, rasa otot-ototnya terasa semuanya. Tahan dengan mendorong ke depan. Ya, dorong ke depan. Good. Silakan Anda rasakan sensasinya di sana. Walaupun asimetris, tapi bagaimana kedua perut, kedua sit bone, kedua bokong Anda harus bekerja dalam posisi benar dan Anda tidak menekan ke leher. Kembalikan lagi ke tengah, inhale. Tekuk lututnya di atas, exhale. Turunkan ke bawah, inhale. Dan sejajarkanlah kakinya dengan kaki yang kiri Anda di bawah, exhale. Nah, netralkan sejenak di situ ya. Bila ada yang perlu membenahi posisi bolsternya, silakan. Mungkin ada yang berubah posisi bolsternya. Lalu pastikan tidak ada tegangan di leher ya, karena leher Anda free di sini. Good. Lalu sekarang pelan-pelan dua-dua kakinya, jinjitkan kedua kakinya. Ya. Lalu angkat kedua lututnya dekat dengan dada. Yes. Kakinya flatkan, inhale. Jaga kedua kakinya sejajar dengan pinggul. Jadi kakinya tidak rapat, tapi kakinya terbuka selebar pinggul. Good. Lalu flatkan kakinya, inhale. Dan exhale, dorong tumitnya ke atas. Dorong pakai tumit. Good. Nah, tahan. Di situ ya. Bagus sekali. Dorong pakai tumitnya harus langsung 90 degree. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sekarang habis ini inhale, tekuk lagi lututnya dan dekatkan lagi lututnya dengan dada. Sedekat apakah si lutut itu dengan dada? Iya. Inhale. Good. Lalu exhale, dorong lagi pakai tumit Anda ke atas. Exhale, dorong pakai tumitnya ke atas. Good. Teruskan sendiri. Inhale tekuk, exhale dorong. Rasakan pada saat menekuk itu, kita pakai otot groin menarik paha. Lalu pada saat mendorong ke atas, kita pakai otot lower belly untuk mendorong tumit, tapi lower belly-nya in. Ya. Prinsip lower belly in, lower back down, tetap bekerja di sini.
Terus. Sebentar ya, ada yang nanya, ada yang manggil-manggil. Teruskan ya, jangan berhenti. Apa? Maaf, itu lemari di luar. Oh ya, ambil aja. Iya. Good. Kerasa ya? Cukup. Lalu pelan-pelan tahan dengan luruskan ke atas. Nah, tahan dengan luruskan ke atas. Oke, tahan dengan luruskan ke atas. Oke, tadi Anda tahu rasanya ke atas. Sekarang kita akan coba ke depan. Tekuk lututnya lagi, inhale. Ya. Sekarang tendang lututnya ke depan. Seperti tadi waktu satu persatu. Tidak perlu sampai bawah, kira-kira 15 derajat lah ya. 45 derajat di atas 45 derajat. Oke, good. Tekuk lagi lututnya. Inhale. Sedekat mungkin dengan dada. Lalu tendang lagi diagonal ke depan. 45 derajat. Push dengan kedua tumit dengan kekuatan yang sama. Yes. Teruskan sendiri, tekuk lutut inhale. Lalu exhale. Ada warna ungu tua di kaki kiri dan ada warna ungu muda di kaki kanan. Di mana sit bone itu memanjang ke tumit Anda. Jadi ada dua garis di kaki Anda dari sit bone ke tumit ya. Satu ungu tua, satu ungu muda. Yes. Rasakan sekali begitu mendorong, kekuatan kaki Anda harus benar-benar full. Jadi disinilah pada saat kita melakukan down dog, bagaimana menekan tumit ke lantai, seperti inilah kurang lebih yang Anda rasakan. Dan pada saat mendorong tumitnya ke depan dan ke atas seperti itu, rasakan sekali connected lower belly in, lower back-nya press down. Sedekat mungkin si pahanya dengan dada semakin bagus, karena itu untuk melatih otot perut Anda menarik paha. Ya, ini otot yang penting agar Anda nanti seumur berapapun Anda masih mampu untuk naik turun tangga karena Anda masih mampu mengangkat kaki Anda. Jadi hanya latihan seperti ini saja memberikan latihan Anda masih sanggup menekuk lutut ya, seperti itu. Good. Lalu tahan dengan mendorong tumitnya diluruskan. Yes. Bagaimana perutnya digulung. Bagaimana lower back-nya ditekan dan tidak pakai leher. Yes. Nah sekarang untuk challenge-nya, coba turunin dikit tanpa arching. Dan bagaimana pada saat Anda turun itu tumitnya harus terus didorong ke depan. Lower back-nya harus semakin ditekan ke lantai. Lower belly-nya harus semakin digulung. Lalu pelan-pelan inhale, kembalikan lagi ke tengah. Tekuk lagi lututnya. Ya, tekuk lagi lututnya, inhale dan turunkan kedua kakinya ya di lantai. Pastikan kedua kakinya jerek. Yes. Relax sejenak di situ. Ya, Anda boleh gulirkan si bokongnya. Gulirkan si gulingnya ke bawah untuk lepas dari pinggulnya. Dan taruh di bawah betis Anda. Jadi kakinya akan menggantung di atas betis Anda dan rilekskan sejenak perut Anda di sana. Ya, tangan Anda boleh di atas, tangan Anda boleh di samping kiri kanan. Ya. Sambil kakinya rileks saja, rasakanlah biarkan kakinya di situ menjadi rileks sejenak. Sambil Anda observasi apa rasa kaki, apa rasa perut yang tadi Anda rasakan di sana ya. Terasa ya tadi kontraksi bagian groin kita. Jadi semua otot-otot bagian depan itu kontraksikan. Habis ini kita akan meng-stretchingkannya. Oke cukup, lalu pelan-pelan silakan kembalikan lagi, gulingkan, dorong aja si bolsternya pakai kaki Anda, lalu tekuk lututnya ke samping, tekuk lututnya dan bergulir ke samping dan pelan-pelan kembali lagi ke posisi duduk. Jangan cepet-cepet ya, take your time, berguling, lalu pelan-pelan kembali duduk, jangan rusuh, nggak ada yang membuat Anda rusuh. Oke, lalu kembali kita akan buka lututnya selebar matras. Jempol kakinya dirapatkan. Kembali lagi ke posisi extended child pose. Lalu mari kita netralkan seluruh posisi punggung bagian belakang kita. Sudah masuk ya, sudah aktif kakinya ya. Sudah kepit dompetnya, wrapping shoulder-nya silakan Anda panjangkan. Seluruh punggung yang tadi mungkin pegel sebelah, netralkan lagi. Ya. Anda tidak menekan bolster, Anda bergulir dengan bolster.
Good. Sampai Anda rasakan side body-nya panjang lagi, punggungnya panjang lagi, lalu paha dalamnya pun juga ada stretching-nya di sini. Tidak ada beban di leher karena punggung Anda memanjang ke depan dan ke belakang. Lalu exhale berikutnya kembali lagi ke posisi duduk Anda. Cukup ya. Good. Nah, sekarang si ininya ada di belakang. Lihat dulu ke sini boleh? Jadi nanti stretching pahanya akan lebih terasa. Punggung kakinya di atas bolster. Lutut depan wajib 90 derajat. Jadi sekarang ada regangan. Tadi dikontraksikan semua gerakan kita, sekarang kita regangkan. Nah, kalau perlu alas di bawah lutut silakan ya. Dan di sini perlu sekali pakai balok agar Anda bisa tegak seperti ini. Ya. Jadi punggung kakinya yang di atas bolster bisa lebih bekerja. Kalau di lantai mungkin tidak bekerja, tapi mungkin bekerjanya kurang rasanya. Tapi begitu di atas bolster, rasa punggung kakinya akan berbeda rasanya. Jadi tekan punggung kakinya ke bolster, lalu punggung kakinya seperti mendorong bolsternya ke belakang, dan kaki yang di depannya 90 derajat. Dan tangan ini jangan sampai di lock ya, tangan ini memanjangkan tubuh Anda ke atas. Oke, kerasa ya? Mbak Sonya, lutut belakangnya terlalu dekat, jadi lutut yang depannya majuan lagi. Oke, tegak lagi, panjangkan lagi tubuhnya ke depan, jauhkan perutnya dari paha. Nah, sambil merasakan bagaimana punggung kaki di bolster, bukan menekan, tetapi seperti mendorong. Sehingga kita tidak akan menekan lutut. Dapat ya di situ ya? Kurang jauh Mbak Sonya. Mbak Sonya itu kakinya, lututnya di belakang terlalu gini nih. Lutut yang di belakang, lihat Mbak Sonya. Ya, Mbak Sonya lutut yang di belakang terlalu begini, lututnya majuin dikit. Gitu lah. Gitu. Oke, lalu bila sudah, Anda boleh angkat si paha lututnya dari lantai. Gulirkan bokongnya ke belakang. Nah, siap dengan stretching pahanya yang akan lebih dalam. Pastikan tidak menekan bolster, tapi mendorong ke belakang. Anda harus ngerti sekali di situ ya, karena kalau menekan bolster, ininya akan jadi sakit karena tertekan. Kalau memanjang, dia akan terbawa memanjang. Dan tangan membantu tubuh kita untuk mengangkat ke atas, dan tangan membantu kita memanjangkan ke depan. Jadi tubuh kita tidak berat ke bawah, tetapi memanjang ke depan dan ke belakang. Cukup hati-hati menurunkan lututnya, ganti kaki yang kiri. Kerasa ya punggung kaki yang di bolsternya ya, untuk membuat Anda ngerti bahwa punggung kaki itu perlu menekan dan perlu mendorong. Jadi dengan bolster Anda belajar. Nah, pause dulu di posisi itu. Yes. Bagus lah seperti itu Mbak Sonya. Jauhkan perutnya dari pahanya. Bagus Mbak Rahmi, baloknya bila perlu ditinggikan. Dan tangan ini tidak menekan, tangan ini mendorong. Punggungnya panjangin lagi. Sekarang observasi lagi punggung kaki yang ada di atas bolster. Pastikan bolsternya, kudunya punggung kakinya jangan di samping ya. Punggung kakinya di tengah bolster. Agar posisinya cukup kokoh. Kayak Mbak Sonya sama Komang sudah pas. Ya, jadi kalau Mbak Rahmi sama Widya kan rada di samping ya. Nanti yang kedua kali kita ulang lah nggak apa-apa. Oke, siap? Kalau sudah siap di sini, tekan punggung kakinya ke bolster. Pakai punggung kaki itu untuk menggulirkan bolsternya ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi si kaki pun juga belajar. Bagus Mbak Rahmi. Coba tekan lagi punggung kakinya Mbak Rahmi agar pahanya lebih naik lagi dari lantai. Nah, begitu Mbak Rahmi. Bokongnya naik lagi. Bokongnya naik lagi. Yes, nafas. Punggungnya nggak usah tambah tegak, tambah berdiri. Punggungnya tetap panjang. Yang harus naik itu adalah paha sama bokong. Yes, good, cukup. Turunkanlah lututnya. Ya, keluar dari posenya. Lihat dulu semuanya di sini ya. Jadi pastikan di tengah bolsternya jadi jangan di samping ya agar enak. Dan kaki ini jadi aktif ya untuk bisa menggolong-golong seperti ini. Oke, tahan seperti ini. Yes, lihat ya.
pada saat memanjang, ini pahanya bukan turun begini, lihat. Tapi pahanya naik. Bukan tubuhnya yang naik, tapi paha sama bokong yang naik. Kelihatan ya? Oke. Sisi yang satunya, aku contohkan lagi ya, biar aku pun juga latihannya seimbang. Oke. Paha sama bokong yang naik. Jadi bukan tubuhnya yang tegak begini ya. Lihat ya, bukan tubuhnya yang tegak begini. Tangan ini membantu. Kelihatan ya? Ini stretchingnya akan kerasa sekali. Kenapa baksonya? Oh iya, baksonya pengen pipis kayaknya. Oke, kita ulang lagi. Ya, kalau perlu baloknya boleh begini, Wid. Kalau perlu ya, kayak Mbak Rahmi boleh begini. Tapi kalau ketinggian pun juga sebenarnya nggak nyaman. Senyaman-nyamannya Anda aja lah, karena tanganku panjang. Oke, siap? Rasakan punggung kaki yang di atas bolster. Bagaimana punggung kaki itu menekan dan mendorong. Benar nggak? Bukan menekan ke bawah, tapi mendorong ke belakang. Good. Bila sudah siap, exhale. Angkat lututnya dari lantai. Nah, bagus, Fit. Panjangkan lagi tubuhnya ke depan. Jauhkan lagi perutnya dari paha. Lalu sadari sekali kaki yang di belakang. Energi kaki di depan dan energi kaki di belakang. Yang di depan pun juga tidak menekan, tetapi mendorong. Lalu bagaimana punggung tetap panjang ke depan dan ke belakang. Nafas. Jangan sampai lupa bernafas. Sejenak rasakan dulu rasa kaki yang di belakang, rasa kaki yang di depan, bagaimana Anda tetap memanjangkan punggung, bagaimana tangan membantu. Sudah dapat itu semua tubuhnya ya? Lalu exhale berikutnya turunkan lutut Anda. Good. Ganti kaki. Langsung set, aktivasi kaki. Asimetris, hug into the midline. Tangannya langsung kepit dompet, wrapping shoulder. Pinggulnya sudah square. Nah, rasakan lagi inhale punggung kakinya. Oke, kalau sudah siap exhale, angkat lututnya dari lantai. Ke inhale kembali rasakan kaki belakang. Exhale, rasakan kaki depan. Inhale, kedua tangan wrapping shoulder, tetap membantu punggungnya lurus. Inhale lagi, rasakan perut yang tidak menekan ke paha. Exhale, punggungnya tetap memanjang. Lalu kemudian inhale dan exhale, rasakan tubuh Anda tidak berat ke depan dan ke belakang, tetapi ringan ke atas. Energi Anda terasa sekali ke depan dan ke belakangnya. Bagus, turunkanlah lututnya. Keluarlah dari pose itu. Yes, singkirkan dulu semuanya. Singkirkan dulu semuanya. Ya. Bolsternya bawa ke depan deh. Karena bolsterku cukup tinggi ya. Kalau yang kira-kira kurang tinggi, Anda boleh bantu seperti ini. Kalau yang kira-kira kurang tinggi. Lihat dulu ya. Utkasan, lalu kemudian down dog. Jadi down dognya akan begini. Ini aku ketinggian, karena aku kan sudah cukup tinggi ya. Utkasan, down dog. Nah, kepalanya pakai bolsternya. Nah, seperti ini. Tapi bukan berarti kepalanya di bolster ini kita kita menekan kepalanya, tapi rasakan kepala dengan bolster ini membantu kepala kita tidak hanya tergantung, tetapi membantu kepala kita itu connect dengan shoulder-nya. Jadi nanti si shoulder-nya akan terasa lebih stabil. Oke? Cobain. Kalau kira-kira kurang tinggi, kasih balok ya di atas, di bawah bolsternya ya. Nah. Kepalanya harus menyentuh, kurang lebih si bolsternya nanti cukup memberikan sensasi kepala Anda, ya. Dapat nggak di situ, Wit? Jadi memang sensasinya akan terasa lembut ya, tapi kalau orang yang belum sadar rasa bahu, dengan posisi ini, si bolster ini sangat membantu sekali menjaga posisi kepala dan merasakan bahu yang stabil. Langsung masuk ke posisi down dog, baksonya ya. Nah, bukan keningnya, baksonya bukan kening, tetapi puncak kepala. Jadi baksonya itu kening ya, kening yang di bolster, bukan keningnya, tetapi puncak kepalanya baksonya. Dapat ya? Jadi kalau untuk orang yang biasanya belum merasakan bahunya stabil, dengan bolsternya di sini akan terasa kebantu sekali si bahunya itu menjadi stabil. Kalau bagi Anda mungkin yang sudah enak down dog-nya, rasanya jadi kurang berasa.
Tetapi semoga Anda tahu ya, arti bolster itu membuat si bahu Anda terasa lebih stabil. Biasanya kalau pakai wheel itu akan terasa sekali. Jadi tangannya akan terasa rileks sekali. Jadi disinilah yang rasanya bagaimana bahu terdorong ke atas. Karena biasanya kan tangan kita berat ke bawah. Semoga dengan bolster ini membantu tangan Anda yang menjadi lebih ringan. Oke, lalu kemudian keluarlah dari pose itu. Turun lututnya. Turun lututnya. Sekarang kita akan pindahkan di sini. Jadi kaki kita akan dipaksa tambah panjang. Kalau tadi kan di kaki di bawah ya, sekarang di atas paha. Jadi kaki kita akan dipaksa tambah panjang. Dapat? Nah, seperti itu. Kalau perlu, si baloknya boleh ditinggikan. Ya. Di sini Komang, di atas sininya ya, yang penting si pahanya kerasa sekali. Jadi pahanya kerasa sekali ya, kayak low lunge, lounge. Oke, pakai jari kaki dulu ya, dan pinggulnya square kan. Lalu kalau sudah enak, baloknya tinggikan untuk membuat Anda tambah tinggi. Nah, kerasa nggak itu pahanya semua? Semoga kerasa ya. Lalu pelan-pelan coba condongkan tubuhnya ke depan, turunkan lagi baloknya, ya, turunkan punggung kakinya, turunkan punggung kakinya, atur lagi baloknya, lalu tegakkan lagi. Sekarang pakai punggung kakinya di lantai. Jadi Anda bisa merasakan tadi sensasi di bawah dari punggung kaki, sekarang rasa maksimal paha. Dapat semuanya di situ? Good. Lalu exhale berikutnya, silakan keluar dari posenya, ganti sisi satunya. Jadi mulai pertama dengan pakai punggung kaki dulu ya. Pakai punggung kaki. Nah, sampai kerasa sekali ya itu groinnya, psoasnya, inguinalnya, semuanya ketarik. Lalu perut sampingnya ketarik sekali. Dan tangan ini membantu kita mendorong ke atas, bukan menekan, tapi mendorong ke atas. Good. Lalu perlahan turunkan tubuhnya, turunkan baloknya, panjangkan tubuhnya ke depan, turunkan punggung kaki. Sudah turun punggung kakinya, lalu pelan-pelan tegakkan lagi. Nah, rasakan sekali rasa pahanya terbuka sekali ya di sini ya. Pahanya terasa terbuka sekali. Jauhkan lagi perutnya dari paha. Good, cukup. Keluar dari posenya. Ambil lagi bolsternya ke depan. Kita lakukan down dog lagi seperti tadi. Semoga Anda bisa semakin ngerasain ya fungsi rasa bolster itu. Lihat baksonya untuk baksonya atau untuk yang lainnya, coba lihat dulu ke sini. Jadi tangannya tidak di sini, tangannya sesuaikan dengan posisi Anda. Dan puncak kepala bukan kening baksonya. Aku kurang deket. Nih, ya sedikit puncak kepala. Ini kerasa sekali si tangannya jadi enteng. Tangannya jadi enteng. Kalau Anda pas dapatnya tangannya jadi enteng. Dan itu mengatur agar punggung Anda yang suka melengkung-melengkung menjadi lebih lurus. Punggungnya akan terasa lebih stabil. Kerasa kan Komang di situ ya? Kelihatan sekali posisi punggungnya di situ. Ya, Mbak Rahmi kayaknya belum dapat karena Mbak Rahmi punggungnya malah jadi melengkung. Oke, bagus Widya. Semoga Widya pun juga bisa merasakan karena dari posisinya sudah cukup tepat di situ. Yang belum dapat malah aneh jadinya ya, maksudnya ya nyari-nyari. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita ulang lagi. Keluar dari posenya. Yes. Dan silakan lakukan satu kali lagi yang tadi. Ya, yang terakhir pakai punggung kaki. Nanti aku akan tambahkan levelnya. Pakai punggung kaki, pakai paha. Di paha.
Pinggulnya square ya, pinggulnya square. Lalu tegakkan. Tangan yang kiri mendorong pahanya ke depan, tangan yang kanan pakai balok. Ya, jadi nanti pahanya akan sedikit melayang mungkin dari bolsternya, kalau bolsternya cukup tinggi ya, cukup rendah. Tapi yang penting Anda tahu stretching pahanya. Oke, dan kalau sudah seimbang di sini perlahan, Anda boleh angkat tangan kanan Anda ke atas. Tangan kirinya tetap di atas paha kiri untuk memanjangkan paha kirinya ke depan. Good. Nafas. Tidak nyaman mengangkat tangan, tidak perlu. Oke, turunkan tangan. Punggung kakinya yang ditaruh di lantai. Punggung kakinya panjangin ke belakang. Tinggikan baloknya, tegak lagi. Jauhkan perut kiri dari paha kiri. Good. Sama seperti tadi. Tegakkan lagi. Rasakan begitu tambah tegak, rasa pahanya semakin terasa. Betul nggak di situ? Good. Dan kalau sudah siap, Anda mau mengangkat tangan, silakan. Nah, tidak memberat pada perut yang kiri. Tidak membeban pada perut yang kiri, Mbak Sonya. Jadi pastikan begitu mengangkat tangan, merasakan paha itu yang terstretchingan sekali oleh bolster itu. Good, cukup turunkanlah. Kerasa semuanya ya di situ ya, ganti kaki. Jadi nanti ini semua rasa yang kita rasakan pada saat kita melakukan pose kita. Ya, jangan mengangkat pahanya dari bolster ya, agar stretching pahanya benar-benar terasa. Lalu dari sitting bone-nya terus tarik garis sampai ke tumit. Jangan sampai hilang, lupa. Yang kiri adalah ungu tua, yang kanan adalah ungu muda. Oke, lalu bila sudah cukup, angkat tangan kanannya, tangan kanannya di atas, tangan kirinya di atas paha kiri. Tangan kanan di atas paha, terbalik ya. Satu sisinya terbalik ya. Angkat tangannya di atas. Yang pahanya di belakang sejajar dengan tangan di atas. Nah, good. Karena Widya terbalik ya. Oke. Yang penting satu sisi satunya lagi aja. Nah, rasakan sekali ya di situ ya. Bagaimana tangan itu menarik, semakin tangannya ditarik, rasakanlah satu sisi tubuh Anda itu terbuka. Paha, inguinalnya, psoasnya, rusuknya, semuanya terbuka. Good, lalu turunkanlah. Silakan sekarang punggung kakinya yang turunkan di lantai. Good. Atur dulu posisinya. Yes. Baloknya ditinggikan, tinggikan tubuhnya. Yes. Inhale, rasakan lagi punggung kaki, rasakan lagi si bolster itu sangat membantu membuka pahanya. Lalu bila Anda sudah cukup tinggi di sini, silakan bila Anda sudah cukup nyaman di sini, inhale angkat kedua tangan. Tidak menekan ke paha yang kanan. Tidak boleh menekan perutnya ke paha yang kanan. Tidak kuat mengangkat tangan, nggak apa-apa Mbak Rahmi. Yang penting merasakan punggung kakinya. Yes. Cukup dan turunkanlah. Perlahan si bolsternya geserin ke belakang. Biarkan di belakang sejenak dia. Lalu singkirkan baloknya. Dan Anda masuklah ke posisi table. Atur jaraknya untuk masuk ke down dog utkasan. Lalu silakan regangkan seluruh tubuh Anda di posisi down dog Anda. Semoga dari tadi kita coba down dog dengan bolster, Anda bisa menemukan rasa posisi kepala dan tangannya yang lebih kerasa, lebih enak. Ya. Silakan masuklah ke posisi down dog Anda sambil regangkanlah seluruh tubuh Anda di situ. Kembalikan lagi seluruh tubuh Anda ke tempatnya masing-masing. Kaki dengan pinggul, lalu tangan dengan bahu. Termasuk semua regangan-regangan yang tadi Anda rasakan di bagian-bagian tubuh. Jinjitkan. Langkahkan satu langkah sedikit ke belakang. Jari kakinya dirapatkan. Ya, kakinya sedikit rapatkan maksudnya. Good. Jinjitkan. Sit bone-nya tarik masuk. Sit bone-nya didorong lagi ke atas dari perut yang ditarik masuk. Lalu perlahan luncurkanlah ke depan plank. Akan pas di posisi plank Anda.
Tahan di posisi plank itu dari aktivasi kaki bagian atas, aktivasi kaki bagian depan, aktivasi perut, aktivasi tangan. Silakan, bagus sekali Mbak Rahmi. Masukkan semua yang tadi sudah Anda pelajari, yang sudah Anda dapatkan di pose-pose sebelumnya. Dan sampai Anda merasakan posisi ini tidak lagi menjadi beban setelah Anda tadi semua lakukan pengaturan tubuh Anda ya. Tangan, wrapping shoulder, kaki dengan pinggul, perut, lalu bagaimana punggung tetap memanjang. Lalu energi tangan dan kakinya yang meringankan tubuh Anda. Dan sampai Anda gracefully di posisi Anda. Dan nafas Anda mengalir dengan netral di posisi ini. Bagus semuanya, turunkanlah lututnya dan masuklah ke posisi istirahat Anda ya. Aktif child pose dulu ya, masuk ke posisi child pose-nya sekarang dengan prinsip yang dari depan, dipanjangin dulu ke belakang. Lalu kalau sudah panjang, turunkan siku, turunkan kening. Sambil berusaha, itu perut tidak benar-benar namblek di pahanya. Jadi kalau perutnya benar-benar menekan pahanya, aku minum dulu sejenak ya. Jadi bila perutnya benar-benar menekan pahanya, itu berarti beban tubuh Anda ke bawah. Jadi begitu Anda rilekskan, si tubuh Anda itu prinsipnya tetap memanjang ke depan dan ke belakang. Jadi kalau masih berat, dia akan menekan pahanya, perutnya akan menekan paha, lalu nanti si lututnya yang akan jadi sakit. Jadi kalau Anda sadar, walaupun rileks, Anda masih memanjangkan tubuh itu. Pelan-pelan, silakan angkatlah tubuhnya kembali lagi ke posisi duduk Anda. Bagaimanakah rasanya? Oke, lihat dulu sebentar ya. Ini karena bolsterku tinggi ya, jadi aku harus pakai seperti ini. Tapi kalau bolster Anda tidak terlalu tinggi, yang penting adalah Anda membuka bagian ini. Ya. Tangannya boleh di samping kiri kanan. Kepalanya pastikan panjangkan rileks ya, jadi membuka bagian dada. Kakinya panjangkan ke bawah. Jangan ngaplek, tapi kakinya sedikit aktif. Oke, jadi membuka bagian torasik ini. Dan pada saat kembalinya, hati-hati ya. Dagunya ke dada, tekuk lututnya, lalu berguling ke samping sedikit. Atau dari sini, gunakan sikunya, kembali lagi ke posisi duduk. Hati-hati pada saat kembalinya ya. Oke. Karena bolster aku tinggi, aku harus pakai balok. Kalau nggak tinggi, nggak apa-apa. Tangannya yang enak-enak kamu aja di mana, Wid? Antara di atas kepala ke, atau di samping kiri kanan ke, yang mungkin kamu enak sendiri. Nah, begitu Mbak Sonya, itu pas sekali. Kayaknya kamu kurang turun bolsternya, Wid. Kalau kayak Mbak Sonya, bolsternya pas, dia bisa tangannya di antara bolster dan balok. Enak ya Mbak Sonya di situ ya? Karena sekali-sekali dadanya jadi plong. Ya. Itu kepalanya kerendahan Mbak Rahmi. Baloknya harus lebih tinggi Mbak. Nah, dan tangannya tinggal taruh di samping situ. Yes. Nah, begitu Wid, akhirnya dapat di situ posisinya. Yang penting adalah Anda tahu di sini membuka dada, lalu kepalanya tetap panjang. Sejenak punggungnya dikembalikan lagi ke tempatnya masing-masing. Setelah tadi kita membuka bagian bawah, kita memberikan relaksasi sejenak ke bagian atas. Jadi posisi ini sangat baik ya untuk membuka dada, membuka paru-paru. Ada heart meridian, ada lung meridian yang terbuka di posisi ini. Pastikan kepalanya tetap memanjang, tidak tegang. Oke. Lalu kemudian alirkanlah nafas ke bagian yang Anda buka itu. Jadi Anda tahu targetnya, lalu Anda bawa nafas itu ke tempat itu. Good, sampai tubuh Anda bisa masuk ke dalam posenya, lalu Anda mendapatkan makna dari posenya ini. Jadi selalu memberikan waktu agar si tubuh itu masuk ke dalam pose yang kita berikan.
Lalu sensasi-sensasi organ-organ di dalam yang juga menerima pose yang kita berikan. Lalu si tubuh pun juga menerima nafas yang mengalir di tempat yang kita berikan. Oke, cukup. Lalu pelan-pelan silakan lututnya ditekuk dulu. Seperti tadi ya, keluar dari posenya hati-hati. Dagunya ke dada, bila perlu gunakan tangan untuk menyangga kepalanya kembali tegak. Gunakan sikunya untuk kembali lagi duduk. Pakai perutnya sedikit dong tentunya, betul nggak? Oke. Bolster. Bolsternya benar, bolsternya bawa lagi ke depan atau Anda tinggal balik badan boleh. Kaki yang kirinya dibuka, kaki kanannya dilipat. Kaki kirinya begini ya, kaki kirinya begini ya. Kaki kanannya dilipat. Usahakan punggungnya tidak melengkung, tapi tetap cukup memanjang. Sehingga nanti punggung kita manjangnya rileks dan restoratif dan enak. Nah ini tuh tergantung ya. Mungkin Anda mau lewat lebih bawah, tergantung terserah. Ya, kalau Anda misalnya terlalu melengkung punggungnya, otomatis Anda harus lebih tinggi. Kalau Anda cukup lentur, optionnya lagi Anda boleh lebih bawah. Tapi karena sifatnya restoratif, makanya kita pakai bolster seperti ini. Kepalanya boleh nengok ke kiri atau ke kanan. Yang Anda rileks. Nah, dan kakinya usahakan jangan terlalu tegang, biarkan rileks karena ini kan semi yin pose ya. Kalau tadi semua pose kita kan yang pose, sekarang adalah yin pose. Nah, bernafaslah sambil bagaimana targetnya pijatan kaki bagian dalam, tidak otot yang meregang kencang, tapi ada pijatan di situ. Lalu punggungnya yang memanjang. Aku ambil anduk dulu ya. Dan karena ini posisinya yin, jadi kita akan tahan sedikit lebih lama dengan tujuan untuk memberikan kesempatan agar kakinya rileks sepenuhnya, tubuh Anda rileks sepenuhnya, dan regangan-regangan yang terjadi itu adalah regangan dari myofascianya, bukan ototnya. Ototnya biarkan rileks. Yang kita regangkan bagian yang lain. Kepalanya pegel, tinggal tengokkan ke satu sisi yang lain. Ya. Dan coba setiap kali bernafas Anda boleh hitung inhale 1, 2, 3, exhale 1, 2, 3. Punggungnya kalau masih terasa aktif rilekan, lalu kemudian otot kakinya kalau terasa masih aktif rilekan. Jadi nggak ada muscle yang aktif ya. Tapi posisinya bukan berarti ngegelantung, tapi posisi yang benar tapi ototnya tidak aktif. Oke, cukup pelan-pelan mulai aktifkan kakinya, aktifkan dulu perutnya untuk membantu Anda kembali tegak tentunya. Karena kalau enggak, Anda bisa sakit pinggang kalau ujuk-ujuk naik tanpa aktivasi itu. Sekarang ganti kaki. Jadi silakan sesuaikan posisinya ya. Nah, ini kok kakinya kan dimasukin dulu ke dalam pinggul tuh ya. Lalu kemudian rilekan. Ototnya aktif, lalu tep matiin ototnya. Bukan dimatikan ya, switch it off. Kesannya apa gitu ya dimatikan ya. Lalu pelan-pelan memanjang. Aku pengen di sini yang ini. Karena yang kananku lebih kaku daripada yang kiri. Nah, kepalanya bergantian. Tadi mungkin ke kiri, sekarang ke kanan. Dan bagaimana membuat diri Anda nyaman. Oke, lihatlah kakinya. Rasakanlah kakinya. Kalau kakinya masih aktif, rilekan. Setiap kali inhale, target kita adalah paha dalam, paha bawah, punggung ya. Itu targetnya. Namun kita tidak pakai otot, kita pakai nafas. Setiap kali inhale, ototnya masih kerja. Otot rileks, otot. Sekarang bukan kamu yang bekerja. Lalu kalau punggungnya pun juga masih terasa kencang, kasih tahu ke punggungnya, punggung rilekanlah. Lalu si perutnya pun juga dalam posisi yang rileks. Dan pastikan Anda menaruh posisi kepala Anda dalam posisi yang cukup nyaman juga. Jadi tinggal pakai usaha Anda untuk membuat posisi ini
dalam posisi yang cukup rileks dan posisi cukup nyaman, sehingga pada saat Anda bertahan sedikit lama, Anda tidak tersiksa. Inhale-nya 1, 2, 3. Itu ingat banget ya guruku Sebastian Pusel, guru Yin Yoga. Exhale 1, 2, 3. Dia bilangnya begitu. And then every time inhale, feel the body more relaxing, especially your muscle. Dia bilangnya begitu ya. Sampai nanti rasanya PW gitu ya. Oke, cukup. Pelan-pelan kembali lagi tegak. Lagi enak-enaknya ya. Keluar deh dari pose. Sekarang kakinya dibuka, tapi jangan terlalu gede. Kakinya dibuka, jangan terlalu gede. Ini pun juga sama, tinggal disesuaikan dengan kemampuan Anda. Aku susah berbaring karena ada earbud. Tapi aku berusaha membuat diriku nyaman. Nah, usahakan si bolsternya nyampe ke perut, agar perut Anda pun juga ikut kepijat nantinya. Enak sekali. Kalau pengen lebih bawah ya silakan. Cuman kalau lebih bawah kan lebih stretching ya. Kembali kakinya di tempatnya, lalu kemudian rilekkan. Kakinya rileks barangnya. Target kita kedua kaki. Kalau tadi satu persatu, sekarang kedua kaki. Biarkan kakinya rileks, biarkan punggungnya rileks. Dan masuklah ke dalam nafas. Bagaimana Anda bisa menyadari pada saat kita lebih tenang, Anda jadi akan lebih bisa membaca apakah ototnya masih aktif. Jadi Anda akan bisa menyadari dengan lebih jelas ya, oh ini ototku ternyata. Dan bagaimana kalau otot itu aku kencangkan, lalu bagaimana kalau aku aktifkan. Jadi Anda mempelajari sekali aktivasi dan tidak ada aktivasi otot. Lalu bagaimana sensasi-sensasi lembut, bukan otot yang meregang, tetapi myofascia Anda. Fascia Anda, myofascia, fascia Anda. Jadi lapisan di bawah kulit yang rasanya nanti itu, bukan ototnya. Jadi Anda tahu otot itu kan lebih dalam, tapi fascia itu adalah lapisan di bawah kulit. Pastikan kepalanya bergantian antara ke kiri dan ke kanannya, jangan sampai tegang. Good, cukup. Pelan-pelan silakan kembalikan lagi tegak. Pada saat kembali tegak ya, aktifkan dulu kaki, aktifkan dulu perutnya, baru Anda kembali tegak. Jangan tegak ujuk-ujuk. Oke. Sekarang mari kita atur posisinya seperti ini. Seperti biasa ya. Bahu kita ada di sini. Kepala kita di sini. Jadi nanti bahunya yang ada di sini ya, jangan sampai salah ya, masih suka ada yang bahunya kelebihan. Bahu sejajar banget dengan di sini, jadi kepala di sini. Tinggal rilekskanlah. Kalau misalnya ada bolster satu lagi di kaki, Anda boleh pakai bolster di kaki Anda, atau mau pakai kursi di kaki Anda, silakan. Karena di situ mungkin sudah siap prop-prop Anda ya. Atau komang, pakai 2 balok di kakinya boleh. Ya. Dan keluarnya pastikan Anda tahu ya, berguling ke satu sisi dan Anda tahu semua prop yang ada di mana. Oke, silakan. Telapak tangannya terbuka Mbak Rahmi. Di samping kiri kanan terbuka ke atas. Kalau perlu sikunya boleh ditekuk sedikit kalau kira-kira tangannya tidak nyaman. Baksonya kalau di situ ada kursi, tinggal kursinya tarik Mbak, daripada pakai balok, kursinya taruh di kakinya taruh di atas kursi itu. Nah, itu kan ada kursi depannya, itu kursi bukan sih? Kursi ya? Nah, gitu.
Kakinya lurus, Komang. Kakinya lurus. Nah, begitu. Harus lebih tinggi kalau mau diganjel. Kakinya bila diganjel harus lebih tinggi, Komang. Baloknya diberdiriin. Baloknya diberdiriin. Kursinya kejauhan ya Mbak Sonya. Ngegantung jadinya. Enak nggak Mbak Sonya di situ? Ya. Soalnya posisi kursinya kejauhan itu. Kalau bisa posisinya ke si Komang susah-susah. Ambil kursi dia. Oke, yang lain yang sudah PW silakan relaxlah di situ ya. Seluruh tubuh Anda sekarang ada relaxan dari kakinya yang tergelosor. Jadi memang kalau kakinya menggantung rada kurang nyaman, enaknya kalau ada bolster atau kursi ya. Tapi kalau Anda cukup nyaman di posisi itu ya biarkan saja seperti itu. Pastikan posisi punggungnya lurus dari tailbone sampai puncak kepala karena bolster itu nanti yang membantu meluruskan Anda. Dan si kepala Anda pun juga terasa memanjang dengan baloknya. Yang pakai kursi silakan akan enak sekali ya, aliran darah dari kakinya akan mengalir ke pinggul Anda. Lalu jaga posisi sikunya dan bahunya, karena posisi siku dan bahu itu, siku itu dan tangan itu menjaga posisi punggung Anda tetap terbuka. Dada terbuka dan punggungnya turun. Oke.